سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Setelah itu disuruhkan PPP. Enggak usah. Enggak pakai PP, enggak pakai pulpen lagi lah. Kitab gondol, kitab ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah hatta yarda, alhamdulillah 'inda Allah, alhamdulillah ba'da Allah. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kalimat ini yang senantiasa kita ucapkan melalui lisan kita. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kemudahan untuk dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat berjamaah. Dan tentunya nikmat juga yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan untuk dapat terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim menuntut ilmu. Dan tidak ada batas menuntut ilmu yang sering kami sampaikan. Tidak ada batas menuntut ilmu ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kita langsung saja, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, ya, sudah masuk bab hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bab hutang piutang. Dan bab sebelumnya kita sudah belajar tentang bab adab-adab dalam bab berhutang, ya. Bab-bab dalam berhutang. Di antaranya Allah mewajibkan kepada kita semua untuk membayar tepat waktu. Kemudian ditekankan untuk orang yang melakukan hutang piutang memiliki hal yang digadaikan agar bisa menjadi solusi untuk dapat membayar hutang-hutangnya.
Kemudian di antara adab berhutang juga, ya, dia melihat kemampuannya, seberapa besar kemampuannya untuk berhutang. Ya. Lalu kemudian di pertemuan terakhir kita sudah masuk ke bab hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hutang piutang. Dan ketahuilah, di antara hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bab hutang piutang adalah menggabungkan antara hutang piutang dengan jual beli. Menggabungkan hutang piutang dengan jual beli. Apa dalilnya? Dalilnya sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum, bahwasanya beliau berkata, qala Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu salaf wal bai', tidak boleh menggabungkan antara hutang piutang dengan jual beli. Tidak boleh menggabungkan hutang piutang dengan jual beli. Ya. Kemudian pada pagi hari ini kami akan menyampaikan di antara poin kedua. Di antara hal-hal juga yang diharamkan oleh Allah dalam bab hutang piutang, yaitu berhutang yang memiliki syarat yang ada manfaatnya. Ya. Hutang piutang yang ada syaratnya, dan ini dilarang dalam Islam. Selain menggabungkan antara hutang piutang dengan jual beli, dalam bab hutang piutang juga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhutang yang ada syarat manfaat. Di antara dalil yang menjelaskan larangan itu berdasarkan hadis dari Abdullah radhiyallahu an, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya. Beberapa ulama di antaranya dalam kitab-kitab mereka, Muhammad Syakir, Imam Ad-Dahabi, juga peneliti-peneliti hadis yang lainnya menganggap hadis ini sahih setelah mereka menelitinya. Bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la yahillu salam wal bai', tidak boleh menggabungkan antara hutang piutang dengan jual beli. Wala syurutah, dan tidak boleh hutang piutang memiliki syarat. Ya. Tidak boleh hutang piutang memiliki syarat. Wala ribhu ma lam yadman, dan tidak boleh seseorang itu mendapatkan keuntungan dari transaksi hutang piutang dan jual beli. Wala bai', dan tidak boleh melakukan jual beli ma laisa indak, yang barangnya belum kalian miliki. Ya. Tidak boleh melakukan jual beli yang barangnya belum kalian miliki. Yang ini sudah kita bahas sebelumnya. Dalam hadis lain, la tabi' ma laisa indak, tidak boleh kalian menjual sesuatu yang belum kalian miliki. Maka hadis ini sangat jelas, Bapak, memerintahkan kepada kita tentang tidak bolehnya ketika kita melakukan hutang piutang memiliki syarat. Ya. Apalagi di kita ini, ya, mencari keuntungan dalam segi apapun itu. Ketika kita menghutangkan saudara kita, artinya kita sudah siap untuk tidak mendapatkan keuntungan. Karena memang keuntungan dalam bab hutang piutang murni karena Allah Subhanahu wa taala, bab ta'awun, bab tolong menolong, ya, bab tolong menolong. Akan tetapi sebagaimana sudah yang kita sampaikan di kajian-kajian sebelumnya, orang yang memberikan hutang itu luar biasa pahalanya, Bapak. Pahalanya luar biasa. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Wa man yassara ala ma'siran", barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang memiliki kesulitan untuk dapat membayar hutangnya,
yassarahallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah menjamin, ya, Allah akan mempermudah urusannya di dunia maupun di akhirat. Juga Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man aqala musliman, barang siapa yang memudahkan urusan kaum muslimin, aqalahu Allahu aqratahu yaumal qiyamah, maka Allah akan mempermudah urusannya pada hari kiamat. Juga Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man anzara mu'siran, barang siapa yang memberi kemudahan, memberikan tanggungan kepada orang yang sulit untuk dapat membayar hutangnya, falahu bikulli yaumin sadaqah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala sedekah, ya. Qabla an yahillu dain, selama dia belum membayar hutangnya. Maka selama dia belum membayar hutangnya, setiap hari dia terhitung bersedekah senilai uang yang dia pinjamkan kepada saudaranya, ya. Jadi bab hutang piutang murni bab ta'awun, bab tolong menolong. Tidak boleh seseorang mendapatkan keuntungan, tidak boleh, ya. Tidak boleh seseorang mendapatkan manfaat. Ketika hutang piutang yang ada manfaatnya, maka manfaat ini meskipun bukan bentuk uang diharamkan oleh Allah, dan ini dinamakan riba, ya. Kemudian ada beberapa contoh, Pak, ya. Di antara contoh yang banyak terjadi di kita, kalau di kitab ini tidak relevan dengan kejadian-kejadian di kita di Indonesia, ya. Ada beberapa contoh hutang piutang yang memiliki syarat manfaat, ya, biar kita mudah memahaminya. Di antara contoh yang pertama, seseorang yang mau memberikan hutang dengan persyaratan harus bekerja untuknya. Dan ini banyak terjadi. Ini banyak terjadi. Seseorang mau menghutangkan saudaranya jika saudaranya itu mau bekerja untuknya. Bisa jadi bekerja di rumahnya, bisa jadi bekerja di kebunnya, ya, bisa jadi bekerja di tempatnya. Jadi ini saya pinjamkan uang 1 juta, tapi ente harus bekerja untuk saya, ya. Ini budak modern namanya. Dan ini tidak boleh. Ini mempersyaratkan hutang piutang, kemudian ingin mendapatkan manfaat jasa, ya, ingin mendapatkan manfaat jasa. Jadi disebut riba itu tidak harus dengan uang, tidak harus dengan uang. Maka itulah kullu qardin jarran manfaatin fahuwa riba. Semua hutang piutang yang ada keuntungan, manfaat, kelebihan, ya, kebaikan, maka semuanya ini, bungkusnya ini semuanya riba, disebut riba. Tetapi yang kita pahami di masyarakat kita, disebut riba itu kalau ada kelebihan uang, ada kelebihan uang. Dan juga Imam Ibnu Qudamah jelaskan ini bentuk kezaliman, ya. Ini bentuk perbudakan yang terjadi dengan memanfaatkan kesulitan orang lain. Dan dia tidak ada pilihan. Biasanya dia tidak ada pilihan. Mau tidak mau dia harus bekerja, artinya untuk orang itu. Jadi ini tidak boleh, Allah, ya. Kemudian di antara contoh yang kedua, memberikan hutang dengan mempersyaratkan mendapatkan manfaat kebaikan. Mendapatkan manfaat kebaikan. Bapak mau meminjamkan uang kepada saudara bapak.
Ya. Kalau dia mau menumpangkan bapak misalkan di tempat menumpangkan tempat di rumah bapak misalkan. Jadi bapak mau memberikan hutang kepadanya asalkan bapak boleh menginap di rumahnya. Ini mendapatkan manfaat tempat tinggal dari mana itu? Dari hutang piutang. Dari hutang piutang. Mempersyaratkan sesuatu yang manfaat ini dihasilkan dari hutang piutang. Atau bapak mau meminjamkan uang kepada saudara bapak dengan syarat orang tersebut meminjamkan motor kepada bapak, kendaraan kepada bapak. Dan ini tidak boleh. Sesuai berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza aqrada ahadukum qaradan," jika kalian meminjamkan uang kepada saudara kalian, kemudian fa'ahdalahu, kemudian dia ingin memberikan hadiah atau dia ingin memberikan tumpangan kepada bapak, fala yarkabuha, maka tidak boleh kalian menumpang tumpangan yang ditawarkan olehnya. Wala yaqbaluha, dan tidak boleh juga kalian menerima hadiah darinya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi tidak boleh kita mempersyaratkan hutang yang kita pinjamkan kepada mereka lalu kemudian kita mengatakan saya pinjam motor, ya, atau saya pinjam kendaraan. Dan contoh yang ketiga, Bapak, yang banyak terjadi di kita masih musim-musimnya nih. Jadi seseorang yang mau meminjamkan uang kepada orang lain, ya, dengan syarat mempersyaratkan apa? Dia mau menikahkan anak gadisnya dengan kita. Apa namanya? Film-film sekarang, Pak. Ya. Artinya bapak mau meminjamkan uang kepada teman bapak, saudara bapak, asalkan dia mau menikahkan anak gadisnya dengan bapak. Ya. Cara lamu. Ini tidak boleh, Bapak. Ya. Tidak boleh. Manfaatkan hutang ini. Memanfaatkan hutang. Kan Ustaz nikah kan boleh. Minta restu orang tua boleh. Itu bukan bab nikah, Bapak, beda gitu. Ini bab hutang piutang, lalu kemudian memanfaatkan hutang itu agar dapat anak gadis uang, ya. Dan kami belum pernah dengar kasus-kasus seperti ini di beberapa kitab di luar juga. Kalau di Indonesia banyak. Kemudian di antara contoh yang lainnya, ya, pengutang mau menjual barang berharga yang dimiliki kepada pemberi hutang, dan ini ya sebenarnya termasuk dalam bab yang sebelumnya juga, Pak, ya. Jadi memanfaatkan kesulitan orang lain. Tangga bapak, saudara bapak mengalami kesulitan, mengalami musibah. Bisa jadi karena istrinya mau melahirkan, bisa jadi karena anaknya sakit, bisa jadi karena anaknya mau bayaran uang ujian misalkan dan sebagainya. Lalu kemudian bapak mengatakan, mau saya pinjamkan uang kepadamu, tapi syaratnya apa? Syaratnya kamu harus jual apa? Jual kebun kepada saya, ya. Jual kebun kepada saya. Ini hutang yang mendapatkan yang memiliki syarat, ya. Yang memiliki syarat. Kalau mau hutangkan saja, Bapak. Ya. Kalau mau menghutangkan saja. Kalau enggak tuh jual beli, langsung jual beli. Saya beli kebunmu, selesai urusannya. Ya. Ini mau memberikan hutang, lalu kemudian mempersyaratkan harus menjual kebun kepadanya. Dan kasus yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya,
eh, seorang penjual, seorang pembeli barang, Pak ya. Apa bahasa Kak? Kalau bahasa dusun kami toke, Pak. Apa kalau bahasa kita? Toke karet kalau kami, Pak. Atau toke apa aja itu? Toke sawit. Nah itu, atau toke yang lain, padi ya. Petani tidak memiliki modal untuk bercocok tanam, maka dia datang kepada yang bahasa kami toke tadi, ya. Dia meminjam modal, tetapi tokenya memberikan syarat, kalau antum mau pinjam uang kepada saya, maka dirimu wajib untuk menjual hasil panennya kepada saya. Ya, kalau tidak mau, saya tidak mau. Ya. Banyak terjadi tidak yang seperti ini, Pak? Banyak, Pak. Ya. Lihat duit itu sudah yo-yo baik gitu. Tidak lagi memperhatikan bab hal-hal yang dilarang dalam jual beli, hal-hal yang dilarang dalam bab hutang piutang. Ini bab jual beli dilarang, Pak ya. Dalam bab hutang piutang juga dilarang. Ya. Kedua-duanya kena. Bab jual belinya yang kena itu adalah dia menghilangkan hak khiyar, kebebasan untuk menjual kepada siapapun karena barang dia. Ini ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian dalam bab hutang piutang dia mendapatkan manfaat, mendapatkan barang ya, karena dia menjual, karena dia menghutangkan orang lain, menghutangkan orang lain. Terakhir Pak ya, kalau kita tanya jawab, biasanya banyak masalah kita nih. Di antara contoh-contoh yang lain ya, yang mempersyaratkan ada manfaat dalam hutang piutang adalah pengutang mau memberikan sewa kendaraannya kepada pemberi hutang. Ini kami buat contoh seperti ini. Seseorang yang menyewakan mobil ya. Lalu ia berkata kepada orang yang ingin menyewa atau kepada bapak, kalau antum mau meminjam uang 500.000, maka sewa mobil saya ini. Jadi seperti ini Pak. Kalau bapak mau meminjamkan kepada saya sebagai rental mobil. Lalu kemudian kami mengatakan kalau bapak mau minjamkan uang kepada saya 500.000, maka sewanya cukup 100.000 saja sehari. Padahal biasanya 150.000. Karena kalau bapak mau menghutangkan kami 500.000, maka sewa mobil kami kasih diskon menjadi 100.000 sehari. Jadi dia menurunkan harga sewa mobilnya gara-gara apa itu Pak? Gara-gara dia mendapatkan uang, pinjaman uang. Maka itulah Bapak ya, yang Bapak ngisi uang di dalam suatu aplikasi, kemudian Bapak mendapatkan keuntungan gratis ongkir, itu juga disebut apa Bapak? Disebut riba. Karena Bapak mendapatkan keuntungan, mendapatkan manfaat dari uang yang Bapak pinjamkan kepada aplikasi itu. Ya. Jadi bukan menitip itu Pak ya. Bapak memasukkan uang di aplikasi tersebut bukan menitip akadnya. Itu berhutang, menghutangkan orang. Kenapa menghutangkan orang? Karena kaidah hutang itu dimanfaatkan. Kalau menitip itu tidak boleh dimanfaatkan, sebagaimana yang kata Zubair ya, sebagaimana pedagang-pedagang Syam menitip kepada Zubair, menitip uang kepada Zubair agar mereka dapat berdagang di Syam. Maka pada saat itu Zubair mengatakan, rubah akad ini menjadi akad hutang piutang, karena kalau akad ini akad wadi'ah, akad menitip, maka uang ini tidak bisa kumanfaatkan, tidak bisa kugunakan, maka ganti menjadi akad hutang piutang. Dan ketika Bapak memasukkan uang di aplikasi, apakah itu dimanfaatkan mereka? Jelas apa?
Apa keuntungan mereka kalau tidak mereka manfaatkan? Ya, itu manfaatkan. Maka akadnya secara otomatis disebut akad hutang piutang karena itu dimanfaatkan oleh mereka. Ya. Bapak datang ke bank, ya. Mohon maaf Bapak mau mudharabah apa murabah atau wadiah. Kan ada dua pilihan ya Pak. Kalau mudharabah artinya bagi hasil bahasa mereka. Kalau wadiah akadnya nitip. Akadnya saja nitip Bapak. Sebenarnya itu akad hutang piutang. Kenapa? Karena uang Bapak diputer uang Bapak tuh. Ya. Ya. Jadi jangan tertipu dengan bahasa. Nak pakai bahasa Inggris, nak pakai bahasa Arab. Ya, kalau sistemnya tidak benar, tetap tidak benar. Meskipun disebut, misalkan disebut hutang sunnah, atau hutang syariah, atau hutang syar'i, atau apapun namanya, tidak usah tertipu. Ya, tidak usah tertipu. Kita lihat sistemnya. Kita lihat sistemnya. Nah, pakai Al-Quran bahasanya tetap dilihat dari sistemnya. Kalau sistemnya salah, artinya tetap tidak disebut dengan syariah. Ya, semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Silakan kalau mau ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mencermati dari Ustaz sampaikan tadi kasus senilai yang disediakan setiap hari. Yang dihutangkan setiap hari. Bukan dia berdonasi utang itu tidak setiap hari. Setiap hari. Saudara kita. Cuma masalahnya Ustaz, ini kan berarti kan banyak pakai banyak kita gunakan risiko kita tinggi. Iya. Akibatnya begitu. Iya. Seandainya tak terbayar oleh penghutang sampai dia ketemu tidak, apakah itu juga hal itu berlaku sebagai dari pahalanya seperti kita juga mendapatkan seorang menghutang bersedekah setiap hari. Ya. Yang kedua mengenai transaksi yang sudah bilang kita sebut aja Shopee yang kalau saya mencatat seandainya kita transaksi dengan Shopee itu pakai uang 100 kita Shopee itu memang betul kita begitu dipotong uang kita sebelumnya berkurang sementara barang kita belum terima. Tapi kalau kita pakai berkepentingan setelah barang diterima baru akun kita dikurangi. Kalau seperti itu kondisinya bagaimana? Terima kasih. Baik. Ada dua pertanyaan. Ya, pertanyaan yang pertama tadi ya berkenaan apa tadi Pak? Sedekah ya. Jadi memang Bapak ya manfaat menghutangkan ini luar biasa. Manfaat menghutangkan ini luar biasa. Bukan mengikhlaskan. Ini beda lagi babnya. Kalau mengikhlaskan lebih tinggi lagi keutamaannya. Nah ini yang kita bahas ini, yang orang yang memberikan bantuan, memberikan pinjaman kepada saudaranya yang butuh. Sebagaimana Nabi SAW sabda, "Man yassara ma'asiran, ya, yassarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang mempermudah kesulitan atau memberikan pinjaman kepada saudaranya, lalu kemudian Allah akan mempermudah urusannya di dunia maupun di akhirat. Dan termasuk juga tadi ya
bikulli yaumin sedekah, maka terhitung setiap harinya sedekah selama dia belum membayar hutangnya. Jadi bagaimana kalau dia meninggal? Apakah tetap terhitung sedekah? Maka Bapak ya, ini yang dibahas oleh beberapa ulama, diantaranya Wahbah Az-Zuhaili. Beliau jelaskan apakah ini tetap mengalir, Allah Ta'ala alam, tetap mengalir selama dia memenuhi syarat-syarat hutang piutang. Ya. Maka itulah di antara adab atau syarat hutang piutang itu memiliki barang gadai. Barang gadai. Nabi juga sampai beliau wafat, beliau memiliki hutang, Bapak. Ya, beliau memiliki hutang. Terus apakah beliau terkena hadis beliau sendiri? Yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa dain. Orang yang mati syahid itu semua dosanya diampuni kecuali hutang. Ya. Hadis lain juga, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi. Jiwa seorang mukmin itu tergantung-gantung antara langit dan bumi hatta yuqda anhu, sampai dia menyelesaikan urusan hutangnya. Apakah beliau terkena hadis-hadis ini? Beliau tidak terkena hadis-hadis ini karena dia memenuhi syarat hutang, yaitu beliau menggadaikan sesuatu yang bisa menjadi solusi kalau beliau meninggal, atau kalau beliau meninggalkan, kalau beliau tidak dapat membayar hutangnya. Maka itulah kami sampaikan kepada Bapak, kalau kita mau berhutang, maka ya gunakanlah syarat, yaitu menggadaikan sesuatu yang bisa menjadi solusi nanti tatkala kita tidak dapat membayar hutang kita. Yang bisa menjadi solusi kalau kita meninggal. Ya. Karena barang yang kita gadaikan itu nanti bisa dijual dan bisa dibayar hutang yang kita berhutang kepada saudara kita. Ya, kepada saudara kita. Terus ya, apakah dia tetap mendapatkan manfaat selama dia ada? Kan di antara adab juga berhutang, Bapak, kita catat hutang itu sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya, faktub. Maka catatlah. Kalau bahasa kita ada apa? Kertas di atas putih ya, Bapak. Apa cuman bahasa kalian? Bahasa Bapak. Hitam di atas putih. Ya, hitam di atas putih. Biar memang ini pihak keluarga mengetahui itu. Dan Bapak wajib menyampaikan kepada keluarga kalau memang tidak ada syarat-syarat tadi, tidak ada barang gadai, tidak ada hal yang dituliskan tadi, Bapak sampaikan kepada keluarga si mayit, ya, bahwa si mayit ini memiliki hutang, dan bisa jadi yang menjadi solusi harta yang ditinggalkannya itu bisa menjadi solusi untuk dapat membayar hutang-hutangnya. Terus bagaimana Ustaz kalau tidak ada harta warisan? Maksudnya seperti ini. Hutangnya 100 juta, uang yang ditinggalkan 100 juta. Apakah tetap membayar hutangnya? Ya, tetap membayar hutangnya, Bapak. Ya. Nanti dulu masalah waris. Jadi waris itu sudah kesekian setelah membayar hutangnya dan setelah kepengurusan jenazahnya. Jadi tetap mendapatkan pahala, ya, selama dia memenuhi syarat-syarat hutang piutang, dan Allah Ta'ala alam, dia akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa kalau dia meridhokan uang yang dia pinjamkan kepada saudaranya. Tetapi kalau dia pun tidak meridhokannya, itu haknya dan tidak berdosa bagi dia. Ya. Karena kata Nabi SAW, man mata wa alaihi dain, barang siapa yang wafat lalu kemudian dia meninggalkan hutangnya, dan di hari kiamat tidak ada dinar wala dirham, tidak ada dinar, tidak ada dirham, walakinnal hasanat was sayyi'at, akan tetapi yang ada itu kebaikan dan keburukan. Dan ketahuilah orang yang memiliki hutang akan membayar hutang-hutangnya dengan kebaikannya, dan orang yang tidak memiliki kebaikan akan membayar hutang-hutangnya dengan menambah keburukannya. Jadi itu haknya si pemberi hutang, apakah dia mau ridho dengan hutangnya atau tidak. Jadi kalau sudah menyampaikan kepada anaknya, ya, kepada ahli warisnya, bahwasanya si mayit memiliki hutang dan mereka tidak mau tahu,
itu hak bapak meridhokan atau tidak meridhokan hal itu. Tetapi ketahuilah bapak, meridhokan itu di atas kepala kita lebih besar, luar biasa ya keutamaannya. Allah Ta'ala a'lam. Kemudian yang kedua, yang kita membeli barang di aplikasi, lalu kemudian barangnya itu sampai dulu, baru secara otomatis uangnya terkirim, Pak. Oh, bisa ada dibaca itu sekarang. Apa disebut apa itu, Pak? Layanan apa namanya, Pak? COD beda. COD beda, Bapak. Kalau COD sudah kami pelajari ini. Kalau COD beda itu. Kalau COD benar-benar mutlak, kita dapat barang dulu baru kita bayar. Ya. Jadi di aplikasi kita di blok berarti ada akad, Bapak. Berarti ada akad yang kita lakukan, karena tidak mungkin secara otomatis dia bisa memblok rekening kita. Iya, iya. Artinya ada kesepakatan sih. Kalau ada kesepakatan tidak boleh. Kalau ada kesepakatan di awal tidak boleh. Kenapa? Karena barangnya sudah melakukan akad jual beli, sedangkan barangnya belum ada dan uangnya belum ada. Kita lihat lagi, kita merujuk kembali di antara syarat jual beli apa, Bapak? Harus ada salah satunya. Ada uang atau ada barang. Kalau semuanya tidak ada, semuanya jual beli, saya jual, saya beli. Rupanya dia tidak ada kalau semuanya tidak ada. Si penjual tidak ada barangnya, pembeli tidak ada uangnya, maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Maka itulah kami sarankan Bapak bayar dulu. Risikonya besar, ya sudah. Ya itu risikonya, Bapak. Kalau tidak, cari toko-toko yang ada di Palembang ini. Ya. Jadi sebenarnya agama itu sudah memberikan solusi, ya. Bukan mempersulit kita, tidak sama sekali. Ustaz, aku sering ditipu. Cari yang ratingnya banyak, cari yang pembelinya banyak. Paham nggak, Mas Bapak? Ya cari, maksudnya ya, tetap berusaha ikhtiar untuk supaya tidak tertipu, artinya seperti itu. Jadi kecuali seperti ini, COD-nya seperti ini. Halo, saya mau beli HP, tetapi saya belum mau melakukan akad jual beli. Kita ketemu dulu, Bapak bawa HP-nya, saya bawa uang. Oke? Ketemu Bapak di suatu tempat. Mana? Lihat HP-nya. Nah, kalau COD seperti ini halal, Bapak. COD seperti ini halal. Karena ada barangnya, ada uangnya. Atau kita lihat di aplikasi, wah bagus ini. Dan ternyata kita lihat banyak yang sudah beli, seribuan yang beli. Kemudian ratingnya 5 misalkan, atau ratingnya 4. Kemudian untuk menghindari kaila bi kaila, kalau dalam bab hutang, dalam bab muamalah namanya kaila bi kaila, hutang dengan hutang, hukumnya haram di atas keharaman, ya. Maka kita bayar dulu, bismillah, bayar. Ya. Boleh atau tidak ini, Bapak? Boleh, karena jual belinya terpenuhi syaratnya, yaitu ada uang, meskipun barangnya belum ada. Paham, Pak, ya? Yang jadi masalah, Bapak sudah melakukan akad kesepakatan jual beli, uangnya Bapak belum Bapak kasih, barangnya belum dia kasih. Jadi Bapak beli apa ini? Beli angin, ya, beli angin, dan ini tidak dibolehkan dalam Islam. Ya. Jadi Islam itu menjaga hak milik orang lain, menjaga harta orang lain, menjaga kehormatan orang lain, menjaga keadilan orang lain, ya. Menjaga semuanya, menjaga dalam Islam ini. Maka ketika ada sesuatu yang mencurigakan, sesuatu yang mengakibatkan kerugian salah satu sama lain, maka tidak dibolehkan dalam Islam. Maka itulah gharar, hukumnya haram, ya. Ketidakjelasan dalam bab jual beli hukumnya haram. Karena itu takutnya merugikan salah satu pihak. Itu yang kami ketahui dalam ilmu kami, Pak. Pre-ongkir. Tidak semua pre-ongkir itu disebut riba, Bapak. Kalau misalkan pre-ongkirnya tanggal 17 bulan 7 tahun 2027 misalkan.
berkenaan hari tertentu, bukan gara-gara hutang, Pak ya, bukan gara-gara hutang. Maka boleh atau tidak gratis ongkir ini? Boleh, Bapak. Boleh. Yang tidak boleh itu gara-gara kita meminjamkan uang kepada dia, dia mengatakan gratis ongkir karena memasukkan uang di situ, misalnya. Nah, manfaat hutangnya yang tidak boleh itu, bukan gratis ongkirnya, paham tidak maksudnya? Karena manfaatnya gratis ongkir, maka gratis ongkirnya tidak boleh itu, paham Pak ya? Gini Bapak, ada si A, ada yang menyewakan motor, penyewa motor. Bapak dan saya ingin menyewa motor, oke? Kemudian saya pinjamkan uang kepadanya. Kata dia, siapa yang mau meminjamkan uang kepadaku 100.000, maka sewa motor menjadi 50.000, misalnya padahal 100. Yang Bapak karena tidak minjamkan 100, saya yang karena dia meminjamkan jadi 50. Itu sama dengan bab Shopee tadi, bab aplikasi tersebut. Dia mendapatkan manfaat gara-gara uang yang dipinjamkan. Itu yang tidak boleh itu. Garis bawah. Jadi bukan gratis ongkirnya tidak boleh, tetapi manfaat itu yang tidak dibolehkan. Oh ya. Paham nggak gambarannya? Paham nggak gambarannya? Nah sama di aplikasi itu, orang yang membayar secara langsung pakai bank dia tidak dapat gratis ongkir, tetapi kalau kita memasukkan uang di dalam itu, di dalam aplikasi itu dapat gratis ongkir. Artinya kita mendapatkan manfaat dari uang yang kita pinjamkan ke aplikasi itu. Paham nggak maksudnya? Nah itu. Maaf saya mengulangi sedikit. Kita sebetulnya proses ongkir itu adalah atas transaksi yang kita lakukan misalnya kita mendapatkan ongkir, bukan atas sebetulnya yang kita ditarik oleh aplikasi. Iya. Atas transaksi, apakah tidak boleh kita menerima manfaat? Jual beli boleh Bapak. Kalau Bapak membeli secara langsung, pakai dana Bapak, pakai rekening Bapak, kemudian Bapak mendapatkan manfaat dari jual beli Bapak, boleh Bapak. Paham maksudnya? Dan ini yang ditulis oleh Dr. Erwandi dalam kitab Harta Haram, ya. Dan kami lebih sepakat dengan beliau. Jadi bukan tidak boleh mendapatkan manfaat dari hutang, dari jual beli, boleh sekali Bapak. Ya. Tetapi yang jadi masalah kalau ini ada dua pilihan Bapak. Bapak membeli barang melalui rekening Bapak. Bapak membeli barang menggunakan dengan mengisi uang di situ terlebih dahulu, ya. Lalu kemudian misalkan seperti ini, misal kasus seperti ini, sama-sama mendapatkan gratis ongkir, maka boleh Bapak mendapatkan manfaat gratis ongkir tadi meskipun Bapak memasukkan uang di sana. Tetapi yang jadi masalah kalau yang pakai rekening sendiri tidak dapat gratis ongkir, tetapi kalau memasukkan dana di situ dapatkan gratis ongkir, artinya ada manfaat di situ pasti bab utang. Ya, jadi itu perbedaannya, Bapak ya. Artinya benar-benar dikhususkan bagi orang yang memasukkan uang di situ, itu yang perbedaan. Tetapi kalau secara umum digratiskan ongkir, artinya mau masukkan dulu atau tidak dimasukkan dulu, tetap mendapatkan gratis ongkir, tidak ada masalah. Allah Taala a'lam. Ya Bapak. Waalaikumsalam. Sifat punya. Sekarang kita pinjam modal lama di koperasi simpan dia. Nah ada yang bilang kalau kita pinjam uang koperasi itu termasuk riba, hukumnya haram. Nah saya tanyakan ini ada kaitannya untuk masa ke depan ini ada operasi merah putih. Jadi bagaimana hukum dari pinjam operasi baik operasi merah putih hukumnya apa? Yang pinjam hukumnya baik operasi pribadi ataupun operasi yang dari pribadi bagaimana hukumnya? Jadi itu saya tanyakan. Terima kasih. Ya,
Pak ya bisa enggak dimatikan dulu rekamannya? Udah. Santai. Ya. Anak kalau ngomong pemerintah gentar-gentir Pak. Oke. Jadi Pak ya, jangan sensitif dengan suatu nama, Pak ya. Jangan sensitif dengan suatu nama dan jangan tertipu juga karena nama. Jadi yang dilarang itu bukan dari segi namanya, tetapi dari sistemnya, Pak ya. Tidak semua koperasi itu dilarang dan tidak semua koperasi juga diboleh. Ada yang benar seperti itu kan? Ya semuanya benar seperti itu juga. Jadi koperasi itu dilihat dari sistemnya, Bapak. Kalau sistemnya ada unsur ribanya, artinya koperasinya bermasalah. Tetapi kalau koperasinya tidak ada unsur ribanya, tidak ada kelebihannya, murni tolong menolong, kemudian kalaupun dia mau mendapatkan keuntungan dari sistem mudharabah, meminjamkan modal misalkan, murni seperti itu dan sistemnya benar, tidak ada masalah dengan koperasi ini artinya. Ya. Tetapi kalau koperasi ini, misalnya anggaplah koperasi syariah misalnya, atau koperasi sunnah, tapi sistemnya tidak benar, dia meminjamkan 100.000, tetapi mengembalikan 150.000. Nah, pakai Al-Quran pun bahasanya, namanya tetap tidak boleh, karena sistemnya yang bermasalah. Jadi koperasi itu tidak menentukan hukum, tetapi yang menentukan hukum sistem di dalamnya. Nah, kalau koperasi apa tadi Pak? Hitam putih ya Bapak? Oh, merah putih. Kalau koperasi merah putih, kami belum tahu Bapak cak mana sistemnya. Ya, kami jadi tidak bisa ngasih fatwa terlalu cepat bagi kami. Jadi dan Bapak tidak sesimpel itu juga Bapak memfatwakan sesuatu. Cak masalah Shopee baik kami benar-benar lihat akadnya, kami lihat itunya dulu. Jadi dan kami tanya juga sama pihak itunya, kami WA dan sebagainya. Jadi panjang permasalahan dan kami lihat rujuk-rujuk juga kepada asatidzah yang ada di Indonesia, sudah belum mereka meneliti itu. Jadi tidak terlalu cepat kami kalau kami mengatakan tidak boleh atau boleh seperti itu. Jadi kami katakan tidak tahu Bapak kalau yang merah putih itu, belum tahu sistemnya kami. Jadi kami tidak tahu juga apa hukum meminjam uang di sana, tidak tahu kami. Kami bukan ngambil posisi aman, memang kami tidak tahu nih Bapak ya. Bapak tidak percaya itu. Ya, tidak percaya. Kami memang tidak tahu nih ya. Cukup Bapak ya. Lah jam 6 ini kita. Kalau masalah tidak habis-habis itu. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Ya, dan rajin-rajin Bapak menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu Pak ya. Tidak boleh malas-malasan. Tidak lama kita di dunia ini. Ya. Dan harus dipaksakan untuk terus datang ke majelis ilmu. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.